Ibadah anak kelas kecil tanggal 22 November 2020. Rendah hati kepada orang lain. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya adik-adik dalam keadaan yang baik. Bersama saya Kak Diana dan saya Kak Joni. Adik-adik, minggu ini adalah minggu keempat. Tema kita adalah rendah hati kepada orang lain. Password kita adalah rendah hati yuk, tidak boleh sombong. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah, berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yes, adik-adik, kita senang sekali bisa memuji Tuhan, dan Tuhan juga pastinya senang loh kalau kita memuji dan menyembahnya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati kita yuk. Mari kita duduk, ambil posisi yang baik, posisi yang manis. Mari kita menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus, Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Hati kami begitu haus akan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, agar hati kami dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Norma. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik dan luar biasa, dan adik-adik tetap rendah hati. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk tetap rendah hati kepada Tuhan dan kepada siapapun, karena itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Saat di dunia, Tuhan Yesus sering mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu punya sikap yang rendah hati adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan dan cerita. Jadi, Tuhan Yesus itu mengajarkan dengan kreatif kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita hari ini. Kita mau mendengarkan perumpamaan-perumpamaan itu, dan Kak Norma akan mendatangkan artis-artis yang luar biasa. Kita akan bercerita hari ini di dalam Lukas 14. Mari kita saksikan bersama. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi dan duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati adik-adik. Jangan menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Jangan menganggap kita lebih hebat daripada siapapun. Jadi, biarlah kita tetap rendah hati, baik kepada siapapun, baik kepada orang tua, di mana saja, kapan saja, kita tetap berkata sopan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan contoh lain tentang kerendahan hati. Ceritanya tentang ini, mari kita saksikan lagi bersama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini? Ayo adik-adik, kira-kira apa ya? Kita tidak boleh melakukan sesuatu supaya dipuji orang lain. Alias apa yo? Pamer. Itu tidak boleh ya. Supaya bisa menyombongkan diri. Pamer itu contohnya ini nih adik-adik. Halo, Bu.
Wih mantap, ini aku baru beli jam tangan baru nih. Wih mahal ini aku baru beli tadi kan. Wih tenang kan? Iya dong. Iya kan? Aku juga beli dasi baru nih. Mantap nih, ini juga mahal nih. Aku beli dasi mahal ini. Iya kan? Waduh. Ini keren mahal nih. Waduh. Nah, adik-adik, contoh lain lagi begini. Nah, kamu tahu nggak? Tadi barusan aku nyumbangin uang yang besar dari panti asuhan. Papaku kaya loh. Papaku banyak uang. Kamu dermawan sekali. Makasih ya. Nah, itu adik-adik, contohnya pamer supaya dipuji orang lain. Tetapi kakak percaya, di tempat ini tidak ada yang seperti itu ya. Yuk adik-adik, seperti firman Tuhan kita hari ini berkata, supaya kita tetap rendah hati. Kira-kira apa contohnya rendah hati tadi adik-adik? Yang pertama itu, kita harus memberi salam kepada orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua itu, kita harus berkata sopan kepada siapapun. Dan yang ketiga itu adik-adik, kalau kita memiliki sesuatu, tidak usah pamer kepada orang lain. Karena Bapa kita yang di surga mengetahui semuanya itu. Nah, itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sekarang adik-adik, mari kita tutup ibadah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh tetap rendah hati seperti pesan firman-Mu hari ini dimanapun kami berada. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita sepanjang minggu ini di dalam Amsal 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Sekali lagi kakak mau kasih tahu ayat hafalan kita di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Demikian ibadah kita sepanjang hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita berdoa supaya ibadah kita akhiri bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Adik-adik, mari angkat tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.